Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Saci TV. Dan di video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di New York, Amerika Serikat pada tahun 1989. Jadi kasus ini sempat bikin heboh banget Amerika pada tahun itu, bahkan sempat menginspirasi sebuah film yang berjudul Fatal Attraction. Seheboh apa sih ceritanya sebenarnya? Sengeri apa sebenarnya ceritanya? Kita langsung aja masuk yuk ke videonya. Jadi kasus kriminal kali ini adalah sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang wanita. Dia guru sekolah dasar bernama Carolyn Warmes. Carolyn Warmes ini lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1964. Dia ini mantan guru SD. Dia dulunya sekolah di Sekolah Tinggi Guru di Universitas Columbia. Dia ini berasal dari keluarga jutawan. Ayahnya seorang pengusaha asuransi bernama Thomas Warmes dan ibunya bernama Elizabeth Warmes. Pada waktu si Carolyn ini umurnya 8 tahun, bapak dan ibunya ini cerai. Ibunya menggugat cerai bapaknya. Dan Carolyn dengan dua orang adiknya itu ikut ke mamanya, nggak ikut ke bapaknya dia. Carolyn ini dibesarkan di pinggiran kota Birmingham, Detroit, Amerika Serikat. Keluarganya sangat kaya, bahkan asetnya itu sampai 150 juta US dollar. Mereka memiliki 6 pesawat jet pribadi, 2 kapal pesiar, 15 mobil, dan juga perkebunan yang sangat luas. Semasa sekolah, Caroline ini dinilai sebagai anak atau siswi yang berprestasi. Dia pinter dalam hal pelajaran, bahkan dia itu jago main basket. Jadi pinter dia anaknya. Pada tahun 1981, Carolyn Warmes ini daftar di University of Michigan. Kemudian dia lulus dengan gelar sarjana psikologi. Hebat kan? Pinter dia emang anaknya. Lalu setelah itu Carolyn ini pindah ke New York. Gak lama setelah dia pindah ke New York, dia pun mendapatkan gelar master dari Teachers College Universitas Columbia. Jadi emang dia itu udah sekolahnya itu jadi guru gitu maunya. Nah setelah lulus dari Universitas Columbia ini, dia pun langsung kerja. Dia ngajar sebagai guru di Greenfield Elementary School tahun 1987 di New York. Sesaat setelah Caroline ini kerja, ngajar di elementary school ini di New York, dia itu kenalan lah sama guru kelas 5 SD, namanya Paul Solomon. Mereka saling naksir lah. Walaupun Paul Solomon ini udah punya istri. Jadi judulnya dia ini tuh pelakor. Dia ini tuh selingkuhan sama si Solomon ini. Nah istrinya si Solomon ini, Paul Solomon ini namanya Betty Solomon. Nah itu tadi sedikit banyak tentang latar belakangnya si Carolyn Warmes ya. Sekarang kita masuk ke peristiwanya. Pada sore hari tanggal 15 Januari 1989, operator telepon New York menerima sebuah panggilan dari seorang perempuan. Pas diangkat, suaranya ketakutan gitu. Kayak ada dalam kesulitan gitulah perempuan itu. Tapi keputus panggilan itu. Nah, tapi sebenarnya si perempuan ini udah ngasih alamat ke operator telepon New York ini. Ini kayak 911 gitulah ya kira-kira ya di tahun itu ya. Nah, kemudian setelah ditelusuri alamat tersebut ternyata salah alamat, nggak nemuin apa-apa polisi. Kemudian malam harinya sekitar jam 11 lebih 45 menit malam, Betty Jane Solomon ditemukan tewas di kondominium miliknya di New York. Yang nemuin suaminya sendiri, si Paul Solomon. Pada waktu jasadnya si Betty ini diperiksa oleh pihak kepolisian sampean. Ternyata di jasadnya Betty ini terdapat luka bekas pukulan di bagian kepalanya, serta Betty ini meninggal karena ditembak sebanyak 9 kali di bagian punggung dan juga kakinya. Perempuan yang nelpon tadi sore itu yang keputus tuh teleponnya, nah diduga kuat itu si Betty ini, tapi karena keputus dan salah pula ngasih alamat makanya nggak ketemu dia. Awalnya polisi mencurigai Paul Solomon yang melakukan pembunuhan itu. Tetapi Paul punya alibinya sendiri. Jadi Paul ini mengatakan bahwa hari itu sepulang ngajar, Paul ini nggak langsung pulang ke rumah, tapi ke tempat bowling saya Pak. Ketemu sama teman-teman saya, ada Caroline juga kok di sana. Nah setelah dari tempat bowling, Paul dan Caroline ini menghabiskan malam berdua gitu. Sampai mereka itu ML enak-enak di dalam mobil.
Dan alibinya si Paul ini dibenarkan oleh beberapa saksi. Teman-temannya di sana mengiyakan. Nah, ternyata si Paul ini memang doyan selingkuh. Setelah mereka ML, si Paul sama si Caroline ini, ternyata si Paul ini mutusin si Caroline dan menjalin hubungan lagi, selingkuh lagi sama perempuan lain yang guru juga, namanya Barbara. Padahal si Paul ini sudah menjanjikan ke si Caroline bahwa nanti kalau putrinya udah lulus SMA, putrinya si Paul ini ya, dia akan meninggalkan istrinya, si Betty, untuk menikahi si Caroline. Nah, diputusin Caroline nggak terima. Nah, pada akhirnya polisi merubah kecurigaan mereka jadi ke Caroline sekarang. Loh, kok bisa? Ternyata setelah diputusin sama si Paul, ternyata Caroline ini kan nggak terima tuh. Mereka, si Paul sama si Barbara ini sempat pergi ke Puerto Rico, pacaran di sana. Si Caroline ini nguntit sampai ke Puerto Rico. Dan Caroline ini sempat nelponin tuh rumahnya si Barbara, keluarga si Barbara diteleponin, ngelaporin perbuatan kalau Barbara itu udah selingkuhan sama si Paul. Dan meminta untuk Barbara itu meninggalkan Paul. Dan katanya waktu si Caroline ini diputusin sama si Paul, Caroline ini kayak nggak terima gitu. Dia bilang, nggak akan ada gunanya hidupku tanpa dirimu sayang Paulku, gitulah pokoknya intinya gitu. Terus si Paul bilang, nggak usah drama kamu Caroline. Kita ini kan udah nggak mungkin, aku udah punya istri, udah punya anak. Sudahlah masing-masing aja kita. Dibohongin sama si Paul. Tapi pada akhirnya Paul selingkuh lagi sama si Barbara ini. Disitulah Caroline yang gak terima. Kayaknya gitu. Kecurigaan polisi atas si Caroline yang melakukan penembakan terhadap si Betty ini bertambah ketika polisi mendapatkan informasi bahwa sesaat sebelum penembakan Betty ini terjadi, Caroline ini sempat beli senjata api beserta peredam di sebuah toko. Dan setelah mendapatkan informasi ini, polisi pun memeriksa panggilan teleponnya di rumahnya si Caroline. Nah, si Caroline ini memang sempat ada panggilan telepon gitulah ya, pada siang harinya ke sebuah toko yang menjual senjata api. Nah, diceklah kan sama polisi ke toko yang menjual senjata api ini. Ternyata katanya si pihak toko, nggak ada perempuan yang namanya Caroline beli senjata api hari itu. Ada sih Pak, perempuan yang beli senjata api di hari itu pada tanggal 15 Januari itu ada. Tapi namanya bukan Caroline Pak. Siapa namanya? Kata polisi gitu kan. Namanya itu Lisa Katai Pak. Nah, akhirnya dicarilah si Lisa Katai ini kan. Ternyata siapa Lisa Katai ini? Ternyata Lisa Katai ini adalah teman kerjanya Caroline di sekolah itu juga. Dan di hari yang sama, SIM-nya Lisa Katai ini hilang, dicuri di tempat kerja. Dan hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa yang nyolong SIM-nya si Lisa ini adalah si Caroline untuk mengambil identitas, untuk mengaburkan identitas dia saat beli senjata api. Jadi Lisa ini waktu dituduh dia beli senjata api di hari itu, dia nyangkal ya. Enggak, saya nggak beli. Malah SIM saya hilang gitu dia bilang. Dari kesaksian Lisa Katai inilah akhirnya polisi mengantongi cukup alasan untuk menangkap si Caroline. Pada tanggal 2 Februari 1990, Caroline didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan kepemilikan senjata api ilegal. Persidangan pertama digelar pada 14 Januari 1991. Di persidangan pertama itu, Paul Solomon memberikan sebuah kesaksian yang mengejutkan bahwa dia itu bilang kalau si Paul ini, saya Pak sama si Caroline ini nggak sempat pacaran lama kok Pak, cuman sebentar aja kita. Emang ML, tapi kita nggak pacaran lama. Abis itu aku putusin Pak dia Pak. Pas diputusin dia drama-drama, nangis-nangis, katanya nggak mau diputusin. Katanya hidupnya nggak ada artinya kalau nggak ada saya Pak, gitu katanya si Paul. Persidangan pun digelar secara alot sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Juli 1992, Caroline dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 2. Kemudian ditambah 15 tahun penjara atas kepemilikan senjata api ilegal. Putusan ini terjadi setelah kurang lebihnya 1,5 tahun si Caroline ini sempat kabur ya. Jadi dia kan sempat lolos tuh. Tadi kan Paul yang dicurigain awalnya kan. Dia ternyata sempat kabur tuh. Tapi pada akhirnya kecurigaan berpindah ke Caroline kan. Baru disidang terus didakwa ini. Kabar terbaru tentang si Caroline hari ini sudah bebas dan melanjutkan kehidupannya di New York. Tapi di mana alamat tepatnya itu dirahasiakan. Hal ini dimungkinkan untuk menutupi privasi atau melindungi privasi Caroline agar dapat melanjutkan kehidupannya yang baru. Dan sampai hari ini juga si Caroline ini tetap menyangkal kalau dia sudah membunuh Betty Jane Solomon ya. Dia justru menuduh si Paul kalau si Paul itu yang menjebak dia sehingga berada di tempat dan waktu yang salah gitu sampai dia tuh tertuduh.
Entah yang mana yang benar, yang pasti persidangan sudah memutuskan Caroline Warmers ini yang bersalah dan sudah dijatuhi hukuman. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, itu tadi cerita tentang kasus kriminal yang terjadi di tahun 1989 yang menimpa atau dilakukan oleh Caroline Warmers. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai di menit ini, bahkan sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kamu agar lebih banyak orang yang tahu. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian yang bagus-bagus di kolom komentar. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.